Oke, shalom semuanya. Saya di sini mau menceritakan bagaimana kehidupan saya. Tuhan pulihkan saya. Bagaimana bahwa Tuhan itu nyata. God is my shepherd. Tuhan itu adalah gembala saya. Dimana dalam masa-masa titik terendah saya, Tuhan tetap menolong dan memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam hidup saya pribadi, pernikahan, dan keluarga saya. Nah, mungkin saya akan ceritakan titik terendah apakah yang saya alami pada hidup kami secara pribadi. Saya mengalami kegagalan dalam hal mengatur finansial. Kegagalan itu diakibatkan oleh karena perbuatan kami secara pribadi, kami suami istri, di mana kami ada mengalami titik pencapaian, penilaian itu sangat kuat sekali, dan kami belum sembuh di area itu pada waktu itu. Titik pencapaian itu adalah ketika kami menikah, kami ingin mencapai sesuatu, itu bagus pencapaian itu. Tapi yang membuat dosa dan tidak baik adalah ketika pencapaian itu demi untuk kebanggaan dan kepuasan saya pribadi, kami pribadi, itu menjadikan jerat. Dimana pada waktu saya masih kerja menjadi seorang guru, saya merasa bahwa saya punya gaji, dan suami saya yang waktu masih menjadi seorang PNS yang masih jaya-jayanya dalam hal finansial, belum dipotong, belum dipangkas ini itu, dan itu kami memutuskan mengambil rumah. Ketika kami memutuskan mengambil untuk membeli rumah, kami demi memuaskan pencapaian kami itu, kami menghalalkan segala cara. Kami melakukan tindakan, yaitu ketika supaya di-approve oleh bank, kami membuat slip gaji yang sebenarnya tidaklah slip gaji kami yang sebenarnya, demi supaya di-approval oleh pihak bank. Sehingga contoh misalkan slip gaji yang seharusnya senilai hanya 2 digit, kami naikin menjadi 3 digit, seperti itu, demi supaya kami membeli rumah yang saya impikan pribadi. Saya impikan memiliki rumah 2 lantai bagus dan sebagainya. Walaupun sebenarnya dalam finansial itu sangat memaksa, dan kami tidak mengatur jangka panjang. Bagaimana ketika punya anak, kami tidak memikirkan jangka panjang bagaimana nanti ketika anak sudah sekolah. Yang kami pikirkan pada saat itu adalah kami harus memiliki rumah. Walaupun itu sebenarnya modalnya udah saya beriman, tapi imannya udah hawa nafsu sebenarnya, bukan iman berdasarkan firman Tuhan. Iman yang berdasarkan hawa nafsu, keinginan daging saya dan suami saya demi untuk mencapai hal-hal materi, hal-hal duniawi, hal-hal kenyamanan hidup kami. Sehingga pada saat kami memutuskan memilih rumah, akhirnya kami terjerat, dan ternyata ketika kami punya anak, kami mengalami sesuatu hal yang buruk, dan anak saya sakit-sakit, dan dimana kami harus memutuskan, saya pribadi, saya sampai minta tolong ke adik saya untuk menjaga anak saya, dan saya tetap bekerja. Namun walaupun adik saya dan bahkan mertua saya, orang tua saya membantu untuk mengurus anak saya masih terus sakit-sakit, dan sering sakit, panas tinggi, sehingga bukanlah suatu tiba-tiba akhirnya saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Karena walaupun pekerjaan saya selesai di sekolah, namun saya selalu minta izin untuk menolong anak saya, karena saya sebagaimana saya seorang ibu, saya kasihan dengan anak saya diurus oleh adik dan orang tua dan mertua, masih saya terus sakit terus, dan sakitnya itu ketika saya sudah izin baru anak saya sembuh. Nah, di situ saya juga bersyukur kepada Tuhan melalui kepala sekolah saya yang mengancam saya mengenal Tuhan lebih dalam. Orang-orang yang mungkin pada saat itu saya kecewa, pada saat itu saya pahit, sakit. Kenapa kok nggak mengerti posisi seorang wanita karir yang memiliki anak kecil yang masih bayi? Pada saat itu saya pahit, sakit, tapi ketika saya bisa melihat kebenaran Tuhan lebih jauh, Tuhan pakai beliau untuk saya benar-benar mengerti akan panggilan Tuhan, benar-benar mengerti akan kebenaran Tuhan. Jadi pada saat itu akhirnya ketika anak saya mengalami seperti itu, dan ternyata
suami saya juga mengalami krisis dalam ekonominya, di pekerjaannya, dan ternyata ada kebijakan, ada pemotongan anggaran sehingga mempengaruhi income kami, mempengaruhi dalam hal income kami untuk bagaimana caranya mencicil rumah ini. Dan akhirnya kami putar otak, kami tidak menggunakan cara Tuhan, kami tetap mempertahankan rumah ini demi hawa nafsu kami menggunakan iman kami demi hawa nafsu saya, demi hawa nafsu supaya bagaimana Tuhan, jangan sampai aku kehilangan rumah ini, jangan sampai aku bisa, apa yang aku pegang selama ini, bisa-bisa saya malu, saya kan bagaimana ini Tuhan. Itu pada saat itu saya mempertahankan. Akhirnya apa yang saya pertahankan, apa yang saya ikat di dunia itu juga yang terikat di sorga, sehingga apa yang saya ikat harta duniawi itu akhirnya jadi berantakan. Akhirnya kami memiliki kartu kredit, di mana kartu kredit itu limitnya cukup besar, dan kami bagaimana tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang demi supaya cicilan rumah tertutup, supaya demi cicilan rumah ini bisa kami tetap terus nyicil, demi supaya harus punya rumah yang impian saya secara pribadi, iman yang ngaco, iman yang hanya berdasarkan hawa nafsu saya secara pribadi. Dan di situ akhirnya pada satu titik saya mendengarkan firman Tuhan bahwa ketika ikut Tuhan banyak rela melepaskan, ikut Tuhan banyak rela melepaskan hak, melepaskan harga diri, melepaskan apa yang sudah saya ikat di dunia ini, rela melepaskan. Disitulah sesungguhnya mujizat Tuhan. Dan ketika saya mendengarkan firman itu, saya rela melepaskan satu persatu. Yang pertama yang sangat saya pergumulkan, yang dimana saya sangat takut tidak memiliki gaji, dimana saya waktu itu sudah bekerja sebagai guru dengan gaji yang cukup untuk membiayain keluarga saya, untuk saya supaya bisa memiliki fasilitas mobil dan sebagainya, saya bisa memiliki mobil. Dan pada saat itu saya memutuskan, oke Tuhan, saya resign. Saya memutuskan untuk mendidik dan mengurus anak saya di masa golden age-nya dia. Karena pada saat itu saya mendengarkan firman bahwa anak-anak usia 0-5 tahun itu adalah usia-usia yang sangat membutuhkan perhatian khusus orang tuanya, bukan materi. Bukan materi yang dibutuhkan anak, yang dibutuhkan adalah investasi iman. Nah, pada saat saya mendengarkan itu, saya bertekad, memutuskan, meskipun berat, harus melepaskan gaji saya sebagai seorang wanita, di mana saya seorang wanita pengennya bekerja, berkarir, memiliki uang sendiri, sehingga bisa ini, itu, dan sebagainya. Tapi kembali lagi, mujizat terbesar adalah mampu melepaskan hak, mampu melepaskan harga diri, hawa nafsu, apa yang sudah saya pegang selama ini di dunia. Dan pada saat itu kami suami istri kesepakatan, kami sepakat, saya resign dan kami menjual mobil kami. Dan pada waktu itu udah mati-matian, utang kartu kredit banyak sekali, karena kami tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang. Dan pada saat itu kami breakthrough, kami angkat tangan ke Tuhan. Tuhan, ampuni kami, ampuni saya, udah demi hawa nafsu kami gagal, demi iman kami yang ngawur, kami memuaskan kepentingan kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami di situ mohon ampun, kami tersungkur dan kami breakthrough, dan akhirnya kami rela melepaskan rumah kami, melepaskan satu persatu mobil kami. Dan ketika kami rela melepaskan, ada damai sejahtera. Mungkin mujizat Tuhan gak harus selalu nih langsung dikasih turun uang nemplok untuk melunasin rumah, tidak. Tapi saya di sini melihat proses perjalanan hidup saya dan suami. Tuhan butuh merombak batiniah saya. Tuhan ingin merombak batiniah apa yang ada dalam hati manusia rohani saya yang Tuhan mau rombak. Manusia rohani saya yang Tuhan mau remukkan, yaitu kedagingan saya, sehingga yang muncul roh kehidupan Kristus, roh Allah yang muncul, bukan daging lagi. Itulah final tujuan Allah. Mengapa kami mengalami proses dan titik terendah? Karena Tuhan ingin menguduskan saya. Dengan melalui proses ini, akhirnya di situ saya bisa melihat
bahwa mujizat Tuhan yang terbesar adalah saya rela melepaskan. Saya rela melepaskan apa yang saya pegang, karena ketika saya melepaskan apa yang saya ikat di dunia, berkat Tuhan yang di surga juga terlepas. Namun apa yang masih saya ikat, terikat juga di surga. Tapi ketika saya melepaskan apa yang saya ikat, maka di surga juga berkatnya akan terlepas, yaitu damai sejahtera. Kami menjadi lebih damai, sukacita, meskipun secara sosial kami mengalami sesuatu hal yang tidak baik, makian, dikucilkan, tapi di situ ada kekuatan, ada damai sejahtera. Di situ ada bahwa Tuhan, kami mau melihat bahwa rumah kami di surga, rumah kami, bahwa kami terus mau menginvestasikan hidup kami untuk kemuliaan dan kerajaan Tuhan. Meskipun saat ini kami belum melihat, masih dalam keadaan titik terendah, tapi saya melihat bahwa pemulihan batiniah saya, yang dimana dulu saya paling takut dinilai, paling takut saya dihakimi, paling takut saya selalu ingin menyenangkan hati manusia, di situ remuk dan peremukan itu setiap hari. Ketika saya bertemu keluarga, ketika saya bertemu teman-teman saya di situ mengalami peremukan, dan daging saya harus saya matikan. Itu yang Tuhan mau rombak dalam hidup saya, dan itulah mujizat saya yang terbesar. Dan akhirnya pelan-pelan, akhirnya kami membeli mobil lagi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang baik kepada kami untuk pelan-pelan akhirnya saat-saat ini hutang-hutang kami di kartu kredit itu sudah hampir lunas. Meskipun masih ada, tapi itu sudah bukan hal yang membahayakan lagi buat kami. Akhirnya kami di situ sadar dan bertobat bahwa kami harus mencukupkan diri dengan apa yang ada, dan kejujuran adalah sangat penting. Dan kami meremukkan keinginan pencapaian yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kami, iman yang hanya memuaskan hawa nafsu kami demi penilaian orang. Kami remuk di titik itu, dan lambat laun akhirnya anak saya banyak dipulihkan. Anak saya benar-benar menjadi sukacita buat saya. Anak saya mengenal Tuhan secara pribadinya, bahkan dia kalau saya mau video, dia itu bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang upah di surga. Dia mengerti bahwa hidupnya itu tidak mati ketika dia mengalami kematian. Dia akan mendapatkan kehidupan, tidak binasa ketika dia di surga. Itu suatu sukacita saya sebagai orang tua, bahwa Tuhan, coba kalau saya fokus mencari uang dan uang, apa yang saya investasikan iman buat anak saya? Bagaimana dengan kehidupan kami rumah tangga yang pastinya selalu ribut hanya karena kesibukan kami berdua masing-masing demi fokus, hanya karena fokus oleh karena harta, hanya fokus untuk supaya bisa jalan-jalan menyenangkan daging kami. Dan di situ akhirnya saya mengalami breakthrough, dan akhirnya saya doa puasa, dan di situ saya melihat bahwa God restore us. Tuhan memulihkan kami, Tuhan memulihkan pernikahan kami, dan Tuhan adalah gembala saya yang baik. Dia membawa saya ke dalam aliran yang tenang, meskipun dalam keadaan tidak ideal, meskipun mungkin kami saat ini tinggal menunggu hari rumah ini akan diambil oleh bank, tapi di situ ada ketenangan. Sudah tidak lagi memandang bagaimana saya nanti malu, bagaimana saya nantinya masa depan saya. Di situ saya memandang firman Tuhan, janji Tuhan ya dan amin, bahwa janji Tuhan kesusahan sehari cukuplah sehari. Yang terpenting adalah respon hidup saya taat pada firman, taat, rela melepaskan hak saya, rela melepaskan kedagingan, rela melepaskan apa yang berat selama ini saya lepaskan. Di situ saya berubah, dan suami saya juga banyak perubahan. Suami saya yang dimana dulu juga penuh dengan gengsi, malu sama keluarga, apa kata orang, apa kata keluarga, di situ suami saya remuk.
Dia memiliki pengharapan yang kuat dan teguh kepada Tuhan, bahwa pengharapan dan harta di dunia itu adalah Kristus. Itu perjalanan iman kami dalam masa-masa titik terendah kami. Dalam masa titik terendah, tidak selamanya kita hidup dalam masa titik terendah. Ada suatu rencana Tuhan yang indah, yaitu panggilan, supaya kita lebih mengenal firman dan kebenarannya. Dalam masalah kita perlu bersyukur. Masalah datang kita bersyukur, karena ketika masalah datang, proses Tuhan berjalan, di situ kita melihat kemuliaan Tuhan. Karena selama kita mengalami salib, tidak selamanya kita hidup dalam salib itu, tapi kita juga akan mengalami kebangkitan. Kita akan mengalami kemenangan. Seperti yang saya saksikan, kemenangan-kemenangan itu mungkin tidak hal yang langsung materi, tapi janji Tuhan, ya dan amin. Anak saya dipulihkan, suami saya dipulihkan, dan pelan-pelan semuanya beres, satu persatu beres, satu persatu. Dan di situ kami tetap bersuka cita. Dalam keadaan titik terendah, Tuhan terus membawa kami untuk memiliki hati yang tenang, hati yang penuh damai, hati yang dibawa ke Tuhan, ke padang rumput yang hijau. Seperti dalam Mazmur, kita baca Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan di situ ada dikatakan bahwa pemeliharaan Tuhan merawat kami, merawat dan memelihara iman kami, merawat dan memelihara pernikahan kami. Di situ perencanaan Tuhan, goal perencanaan Tuhan adalah God restore us. Jangan pernah takut mengalami titik terendah dalam gua adulan, seperti Daud ketika Tuhan mengalami gua adulan. Tuhan pakai Daud dalam masa-masa dia dikejar-kejar musuh, meskipun dia sembunyi di gua adulan, Tuhan pakai Daud. Di situ Daud mendirikan mezbah. Ketika engkau mengalami titik terendah, ketika engkau dalam keadaan terpuruk, tidak baik, Tuhan pakai saudara, Tuhan memakai Anda, dan bahkan Tuhan mau kalian semuanya, saya dan saudara, untuk tetap mendirikan mezbah. Walaupun ketika kita dalam keadaan titik terendah di gua adulam sekalipun. Dalam masa di gua adulam, dan Daud akhirnya keluar dari gua adulam itu, dan dia bangkit, dan Tuhan memberikan kemenangan buat Daud. Di situ juga saya, saudara, dan kita semuanya, Tuhan pasti akan mengeluarkan kita dari gua adulan untuk meraih kemenangan. Salam sukacita, tetap semangat dalam menjalani proses Tuhan, dan terus firm dalam ikut Tuhan dan memikul salib dan berjalan di jalan yang sesak itu, jalan yang sempit menuju kebenaran, menuju kehidupan dan kekekalan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Hai, shalom semuanya. Aku Mami Kalista. Nah, aku di sini mau memberkati kalian semua dengan lagu pujian yang aku bawain. Lagunya Bersamamu dari The Cause Indonesia. Bagi kalian semuanya yang penasaran, kalian boleh buka YouTube-nya The Cause Indonesia dengan klik Bersamamu. Nah, karena aku ini diberkati banget dengan lagu ini, dan lagu ini dengan makna yang sangat dalam dan Alkitabiah, sehingga aku menyanyikan lagu ini karena aku juga dasarnya suka bernyanyi, dan karena firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup saya, baik dalam keadaan new normal, dalam keadaan abnormal sekalipun, dalam keadaan normal sekalipun, Tuhan baik. Dia benar-benar memberikan ketenangan dan juga penghiburan. Oke, mari kita memuji Tuhan dengan lagu ini, Bersamamu by The Cause Indonesia.
bersamamu, oh Tuhan. Takkan pernah ku ragu akan setiap langkahku dan rencanaku. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku takut akan masa depanku, karena Engkau bersamaku, sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku. Bersamamu, oh Tuhan, takkan pernah ku ragu akan masa depanku, karena Engkau bersamaku, sebab Engkau Tuhan Allah yang mau berjalan bersama dengan diriku. Yes, tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku, sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan dan aku terjatuh. Jiwaku tenang bersamamu, Yesus, Kau Tuhan. Amin. Yes. Amin. Engkau Tuhan Allah yang selalu berjalan bersama dengan diriku. Tak sedetik pun Engkau pernah meninggalkanku, sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu kedamaian di saat ku terjatuh. Jiwaku tenang bersama